Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan mengangkat tema mengenai kriminologi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fadia Isna Arafat Zahra, biasa dipanggil Fadia. Selanjutnya ada Putri Dwi Lailatul Mu'arifah, biasa dipanggil Putri. Dan yang terakhir ada Muhammad Zulkarnain Fikri, biasa dipanggil Fikri. Kami semua merupakan mahasiswa dan juga mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Berikut persembahan video pembelajaran dari kami tentang kriminologi. Baik teman-teman, tadi telah dijelaskan pada opening awalnya bahwa pada kali ini kelompok kami akan membawakan tentang pembahasan yakni kriminologi, yang mana di dalamnya kami akan membahas tentang dasar-dasar dari kriminologi. Mungkin dari teman-teman sendiri itu masih belum tahu tentang apa sih itu ilmu kriminologi dan buat apa ilmu kriminologi itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, perlu diketahui terlebih dahulu ilmu kriminologi itu dalam pengertiannya sendiri menurut bahasa itu terdiri dari dua suku kata, yakni krimen yang bermakna penjahat atau kejahatan, dan logos yakni ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu kriminologi itu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Ilmu kriminologi ini itu juga sebuah cabang dari mata kuliah hukum pidana sendiri, yang mana ilmu kriminologi ini berkembang lebih tepatnya pada tahun 1850, yang dimana di sana bukan hanya ilmu kriminologi yang berkembang, tetapi juga ada antropologi, sosiologi, psikologi, dan yang lain-lain seperti itu teman-teman. Dan juga saya ingin menambahkan bahwa ilmu kriminologi itu berawal dari sebuah pemikiran yang mana sering kita sebut itu homo homini lupus, yang mana manusia itu bagaikan serigala untuk manusia itu sendiri. Maksudnya apa teman-teman? Nah, di situ itu kita menjelaskan bahwa manusia itu condong pada diri kita sendiri, tidak memikirkan pada orang yang lain. Jadi di situ timbulnya bahwa ilmu kriminologi itu penting. Jadi jika kita ada mengalami suatu tindak pidana, kita tidak sewenang-wenang memberikan dia hukuman. Jadi kita lihat dulu kejahatannya, seperti itu teman-teman. Lalu saya akan mengutip dari pendapat seorang ahli yakni Bonger, yang mana di situ Bonger mendefinisikan tentang ilmu kriminologi itu sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Dari definisi tersebut, Bonger mengklasifikasi jadi 5 poin. 1. Antropologi kriminalitas. 2. Sosiologi kriminal. 3. Psikologi kriminal. 4.
keempat psikopatologi kriminal, dan kelima yakni yang terakhir yakni penologi. Lalu adapun selanjutnya yakni tujuan dari kriminologi. Lalu teman-teman, apa sih tujuan dari kriminologi dan mengapa kriminologi itu sangat penting? Menurut Surjana Sukanto, tujuan dari kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan juga terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, tentang kejahatan, dan juga bagaimana sih reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mengenai objek dan juga subjek kriminologi. Apa sih yang menjadi objek dan juga subjek kriminologi? Yang selanjutnya yaitu mengenai objek dan subjek kriminologi. Perlu kita ketahui bersama bahwa subjek adalah mereka-mereka yang dibebani hak dan juga kewajiban. Begitu pula di dalam subjek kriminologi. Di dalam subjek kriminologi, sebagaimana di dalam subjek hukum pada umumnya, subjek pada kriminologi ini ada dua, ada individu dan juga badan hukum. Begitu pula di dalam penjelasan subjek hukum pada umumnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang merujuk pada seorang yang memiliki identitas atau memiliki kriteria yang unik. Yang selanjutnya yaitu badan hukum. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan juga kewajiban yang mana ini serupa dengan individu. Yang selanjutnya yaitu mengenai objek. Perlu kita ketahui bahwa objek adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran atau fokus dari suatu tindakan, studi, atau perhatian. Nah, di dalam objek kriminologi ini terbagi menjadi 3 objek, yaitu yang pertama adalah kejahatan. Tentunya kejahatan ini merujuk pada tidak semua kriminal disebut sebagai kejahatan. Bisa disebut sebagai kejahatan ketika telah disepakati oleh masyarakat dan disahkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu pelaku kejahatan. Tentu dalam kejahatan terdapat adanya pelaku. Pelaku di sini adalah mereka yang menjadi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Yang terakhir yaitu reaksi masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa reaksi masyarakat ini berperan penting dalam objek kriminologi, yaitu sebagaimana yang kita ketahui adanya komentar-komentar yang dilakukan oleh netizen, pengguna media sosial, yang mereka sering mengomentari adanya tindakan-tindakan kejahatan yang ada di media sosial. Seperti itu. Lalu dalam perkembangannya lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dibagi menjadi beberapa madhab atau aliran. Nah, yang pertama yaitu aliran klasik. Nah, dalam pemikiran dari ajaran klasik adalah adanya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kehendak bebas atau biasa disebut dengan free will, di mana dalam bertingkah laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan tindakannya. Dengan kata lain, manusia ini dipandu oleh dua hal, yaitu penderitaan dan juga kesenangan. Nah, contoh kasus yang ada di Indonesia adalah ketika ada orang yang baru keluar dari penjara, akan tetapi orang tersebut melakukan tindakan kriminal yang sama, di mana dia mengetahui resiko dari apa yang dia perbuat. Dari situ dapat kita ketahui bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam berperilaku yang dipandu oleh dua hal, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, penderitaan dan juga kesenangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aliran dari positivis, yang mana aliran ini dicetuskan oleh Lombroso. Lombroso di sini merupakan bapak kriminologi yang mana pada tahun 1835 sampai 1909. Aliran positivis ini menunjukkan bahwa kondisi fisik pelaku kejahatan yang mana dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tingkah laku manusia merupakan hasil dari hubungan sebab dan akibat. Contohnya pada tindak kejahatan yang ada di Semarang yang beberapa pekan lalu terjadi, yaitu seorang karyawan yang membunuh bosnya dengan cara memutilasi dan kemudian mengecor mayatnya, dan di sini merupakan adanya motif dendam. Nah, dengan demikian tingkah laku manusia ini merupakan hasil dari hubungan sebab dan akibat. Dan yang selanjutnya yaitu tingkah laku kriminal mungkin terletak pada individu dan juga lingkungan. Yang terakhir, tujuan dari pemidanaan atau penghukuman adalah memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Contohnya adanya alternatif penghukuman.
Dan yang selanjutnya yaitu Lambrusco mengklarifikasikan kejahatan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada born criminal, dan yang kedua ada insane criminal, dan yang ketiga ada occasional criminal, dan yang terakhir ada criminal of passion. Baik, untuk selanjutnya ada madhab kritikal, yang mana di dalamnya ada beberapa tokoh yang menyebutkan. Satu, yakni Raja Sarja, menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu penyakit yang berasal dari kuman. Mengapa disebut kuman? Karena pada saat itu pertama kalinya ditemukan mikroskop. Dua, manuver, bahwa kejahatan itu ditimbulkan dari lingkungan. Dan tokoh terakhir yakni Tade, yakni menyebutkan bahwa kejahatan atau perilaku kejahatan itu sendiri disebabkan oleh hukum imitasi, yakni hukum meniru orang lain. Lalu selanjutnya, menurut Peter Hofnagels, kriminal itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kriminal yang sempurna dan kriminal yang tidak utuh. Nah, maksudnya kriminal yang sempurna adalah kejahatan tidak hanya kepada perbuatannya, tetapi harus ada semacam pemberian nama atau label dan tindakan represi negara. Lalu yang dimaksud dengan kriminal yang tidak utuh adalah seringkali pelaku kejahatan menganggap apa yang dia perbuat sebagai sesuatu yang dia banggakan dan bukan sesuatu perbuatan yang jahat. Contohnya adalah seperti kasus korupsi, di mana pelaku korupsi tersebut dengan bangga menunjukkan bahwa dia melakukan korupsi dan tidak ada perasaan bersalah yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori NKKPN, yang mana sering digunakan oleh polisi. Kejahatan akan terjadi jika N plus K1 plus PN. N adalah niat, K1 adalah kesempatan, K2 adalah kejahatan, dan PN adalah pelaksanaan. Kejahatan akan terjadi jika kesempatan dan pelaksanaan itu tercapai. Baik, untuk selanjutnya ada juga pembahasan tentang macam-macam kejahatan. Di sini untuk kejahatan pertama yakni white collar crime, yang mana bisa sering kita sebut kejahatan untuk berkerah putih. White collar crime sendiri itu dicetuskan oleh Erwin Terland pada tahun kurang lebih 1940, yang mana dalam pengertian white collar crime tersendiri itu ialah kejahatan yang dilakukan dengan non fisik atau secara sembunyi-sembunyi, yang mana di dalam kejahatan itu berupaya untuk menghasilkan uang ataupun barang yang mana harus menguntungkan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap korporasinya. Untuk contoh simpelnya itu mungkin bisa kita lihat dan sering terjadi, yakni korupsi, yang mana telah banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di negara kita ini. Dan untuk kejahatan WCC ini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mana memiliki pendidikan yang tinggi atau bisa kita sebut dari pendidikan menengah ke atas. Nah, kejahatan yang selanjutnya yaitu blue collar crime atau BCC, yang mana kejahatan ini disebut sebagai kejahatan kerah biru, merupakan kejahatan konvensional yang secara umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik jiwa, harta, benda, dan kehormatan, yang mana menimbulkan adanya kerugian secara psikis maupun kerugian secara fisik, yang dilakukan dengan cara-cara yang bisa terjadi di dalam negeri. Contohnya ada pencurian, pembunuhan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan, dan juga perjudian. Lalu kejahatan yang selanjutnya adalah kejahatan yang terorganisasi, yang mana maksud dari kejahatan tersebut adalah kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Banyak sekali di Indonesia contoh kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan yang terorganisasi, misalnya seperti korupsi, narkotika, perdagangan orang, ataupun terorisme. Lalu yang keempat yaitu kejahatan transnasional, yang mana kejahatan ini adalah kejahatan yang melewati wilayah hukum antar negara. Contohnya yaitu seperti terorisme ataupun penggelapan barang. Lalu yang kelima yaitu kejahatan korporasi, yang mana kejahatan ini dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Nah, contoh dari kejahatan ini yaitu seperti penipuan konsumen ataupun pencemaran lingkungan yang biasa dilakukan oleh
beberapa perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu kejahatan tanpa korban, yang mana kejahatan ini sering kali terjadi di Indonesia. Contoh dari kejahatan tanpa korban ini adalah seperti minum-minum keras ataupun prostitusi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih? Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kenakalan remaja dan juga anak. Kalau boleh tahu nih, apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja merupakan kejahatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak muda sehingga mereka melakukan perilaku yang menyimpang. Lalu bagaimana sih unsur-unsur dari kenakalan remaja ini? Nah, unsur-unsurnya yaitu ada 3. Yang pertama, suatu tindakan atau perbuatan. Yang kedua, tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan hukum. Yang terakhir yaitu ditafsirkan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tercela. Untuk selanjutnya, bagaimana sih pembagian terkait kenakalan remaja itu? Untuk pembagian kenakalan remaja sendiri itu dibagi menjadi 4. 1, yakni itu kenakalan remaja yang mengakibatkan korban fisik, yang mana korban fisik itu bisa diartikan korban fisik ringan, korban fisik berat, dan juga korban fisik yang mengakibatkan korban meninggal. Dan kedua, kenakalan remaja yang mengakibatkan korban materi. Dan ketiga, kenakalan remaja yang tidak ada korban. Dan terakhir nih, untuk pembagiannya itu kenakalan remaja yang menyangkutkan status, seperti hanya bolos seperti itu. Nah, di sini untuk penambahan yaitu terkait faktor penyebab kenakalan remaja, di mana terbagi menjadi 5, yaitu 1, hubungan antara orang tua dan juga anak. Lalu yang kedua yaitu masyarakat atau keluarga yang tidak memiliki rasa simpati. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekitar. Yang keempat adalah tingkat penalaran, dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Seperti itu. Jadi itu tadi merupakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan juga anak. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.